Halo nakama, yuk kita mulai lagi ceritanya. Ya, chapter 10 kemarin memang sudah resmi keluar di Manga Plus Indonesia ya. Dan sekarang waktunya kita beralih untuk membreakdown bagaimana preview selanjutnya Boruto to Blue Vortex chapter 11. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Apakah di chapter 11 nanti pertempuran besar-besaran Himawari mode Kyuubi sendiri itu berhasil mendesak mundur Jura dan para komplotannya itu? Kira-kira bagaimana rencana para shinobi Konoha sendiri di tangan Hokage Shikamaru ya? Dan kira-kira untuk kawalan ini siapa yang akan menjadi kandidat cover story-nya di chapter 11-nya nanti ke depan? Nah, di panel akhirnya kita melihat bahwa Kurama mengatakan seperti ini. Nah, hayo kita mengamuk Himawari. Apakah dengan prolog itu akhirnya tentang Himawari bangkit dengan amarah yang meluap-luap itu akan membuat bencana besar bagi sekitarnya, atau perubahan ini akan menjadi berbeda dan Kurama tak akan mengendalikan karena afinitas chakra Hima dan Kurama itu sama? Well, chapter 11 ini hipotesa pertamanya itu dimulai dari sini. Awet nakama, info penting ya sebelum pembahasan, kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Untuk channel Saga to Blue Vortex kita akan buat bahasan per episode fanfiction Boruto nih. Kita akan update juga serta konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date tuh, ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odyssey kita akan bahas beragam anime shonen, season dan terkininya yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe 3-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya gratis. Thank you dari bahasa. Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Oke, teman-teman, setelah kita mengikuti manga resminya versi Manga Plus ya, kita harus berterima kasih pada Sensei Kishimoto dan tim yang selalu membawa kisah To Blue Vortex bertengger di nomor 1 nih sebagai pembaca paling banyak di Indonesia. Ini tambah menarik lagi karena chapter 10 dianggap sebagai penggiring cerita yang bagus untuk membuat chapter sebelumnya itu di tanggal 20 Juni 2024 nanti. Seperti yang telah terjadi pada umumnya nih, nanti manga Boruto 1 panel itu akan keluar di website resmi Naruto official ya, sekitar tanggal 14 Juni 2024 ya, karena rilisnya itu 20. Dan untuk bocoran fullnya nanti itu baru akan rilis di tanggal 17 sampai 18 Juni. Nah, itu biasanya sudah ramai bertebaran di lini masa X ya. Dan biasanya kita juga sudah mendapatkan beberapa panel-panel yang sudah keluar di antara tanggal 15 sampai 16. Cuman karena 15-16 itu adalah hari libur nih, kemungkinan bocoran-bocorannya itu akan terlambat dan emang tanggal 17 itu keluarnya. Jadi kayak gitu ya alur keluarnya chapter 11-nya itu nanti. Nah, sekarang coba kita telah preview chapter 11-nya ini. Di sini kita sudah dikonfirmasi previewnya kemarin berbunyi seperti ini. Himawari bangkit dengan amarah yang meluap-luap itu demi melindungi teman-temannya. Ia berjuang atas keinginannya sendiri. Nah, dari preview ini aja kita sudah bisa menerka-nerka ya apa yang akan menjadi bakalan terjadi di chapter 11-nya ini bulan depan. Pertarungan-pertarungan harusnya itu adalah hal yang pasti terjadi. Pertarungan antara Himawari melawan Jura demi teman-temannya pasti akan lebih seru lagi, karena biasanya bagian ketiga dari manga judul baru selalu identik dengan itu semuanya. Semenjak awal Himawari diketahui punya chakra Kyuubi, dia bertemu dengan Kurama kemarin itu dan terjadi percakapan hingga ledakan transformasinya ya. Rasa-rasanya wajar banget gak sih jika bagian ketiga ini nanti akan mendapatkan pertarungan badas menghadapi ego Jibi Jura. Cuman masalahnya apakah dia akan bisa memenangkan pertempuran itu adalah perihal lain. Himawari sendiri bersama Kurama yang notabene masih terlahir kembali itu cakranya belumlah sebesar saat Kurama bersama Naruto dahulu di kondisi normalnya. Meskipun sudah diketahui ya jika cakra Himawari ini lebih besar dari para pendahulunya termasuk Naruto. Kita sih malah yakin ke depan ini nanti pada akhirnya Himawari akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan Boruto maupun Kawaki. Hipotesa kita, chapter 11 ini nanti kita akan diberikan ledakan kekuatan besar cakra mode dari Kyuubi tersebut untuk memberikan kesan kepada para rekan-rekannya jika Jinchuriki baru telah lahir dan semua orang penting di desa akhirnya mengetahuinya. Melawan Jura tentu tak segampang menghadapi ninja-ninja lain karena dia itu adalah jelmaan dari inkarnasi Kyuubi sendiri yang punya ego. Mungkin bisa dibilang lebih kuat dari Pentendo ya. Jika Boruto aja belum mampu mengalahkannya, masa iya Himawari langsung bisa meng-KO Jura? Kayaknya emang mustahil, meskipun kesempatan tuh ya jelas selalu ada. Kita malah ngerasa di chapter kedua nanti
orang yang jelas-jelas bisa memukul mundur Jura itu si Boruto sendiri jika dalam mode karmanya tersebut, dan dia akan punya peluang untuk mengalahkan Jura jika dia bersama dengan Kawaki atau sosok lain, karena momentumnya itu harusnya tepat. Setelah Boruto kemarin diperlihatkan sangat kesal kali ini dengan keadaan karena tak bisa membantu adiknya secepat mungkin dikarenakan dia masih bermasalah dengan karmanya dan butuh waktu lebih lama lagi, chapter 11 nanti jika diruntut ada beberapa hal yang kemungkinan bisa menjadi cover story-nya. Mungkin memang ada beberapa orang, Hidari, Sumire, serta Konohamaru. Kenapa? Karena biasanya seperti itulah alurnya. Karakter yang memainkan peran besar di chapter sebelumnya atau malah udah muncul memberikan warna dalam beberapa adegan, Kishimoto Sensei selalu menjadikan itu sebagai cover selanjutnya dan juga akan berkaitan erat dengan masalah-masalah pula. Dimulai sejak Boruto kala itu, Rasengan Uzuiko, Sarada, Kawaki, Sasuke, hingga yang baru-baru sekarang Inoshikacho sampai pada Himawari Kurama tersebut ya. Chapter-chapter sebelumnya seperti Hidari juga sudah muncul sejak awal bersama Jura, tetapi belum menjadi sampul ceritanya. Nah, chapter 10 ini tadi bukannya dia sudah mendapat beberapa peran saat bertempur dengan Sarada kan? Bahkan tuh orang sempat duel dengan Putri Uchiha dengan menggunakan Chidori loh, hingga dia lengah lalu tersungkur karena serangan Sarada. Bisa jadi dialah yang akan ditampilkan lebih jauh di chapter sebelahnya nanti untuk mengungkapkan dan menjabarkan lebih jauh lagi hubungan bagaimana Hidari itu memandang targetnya Sarada sendiri. Ingat loh ya, Sarada kemarin aja sempat mengatakan, bukannya hanya aku dan papa yang bisa menggunakan Chidori, tapi kenapa dia bisa melakukannya pula? Sebenarnya siapa kau ini? Nah, itu bisa menjadi clue menarik untuk chapter 11-nya teman-teman. Selain itu, Sumire juga masih ikut andil ya dalam beberapa chapter sebelumnya. Dia ditampilkan beberapa kali bersama Sarada pula kan. Sumire ini istimewa sebenarnya sejak awal cerita Boruto. Dia berhubungan dengan Jogan Boruto loh. Dia juga tak terpengaruh pada Zeno omnipoten, dan sekarang di cerita Two Blue Vortex ini dia bersama Sarada sudah bersiaga menghadapi Hidari lebih lanjut. Kita malah jadi penasaran, kayaknya dalam babak terbaru Two Blue Vortex ini nanti aksi Sumire dan kejutan untuknya itu akan segera terungkapkan teman-teman. Jadi dia menjadi cover story dalam cerita mendatang itu bisa jadi chapter 11 ini adalah panggung untuknya beraksi lagi. Sementara itu jelas ya, orang ketiga itu adalah Konohamaru yang kemungkinan mengisi cover story-nya. Konohamaru sendiri sudah diperlihatkan beberapa kali aksinya ke belakang di saat para muridnya sudah berbagi panggung cover story di chapter-chapter sebelumnya. Sang pemilik Rasengan warisan Naruto ini tinggal menunggu waktu saja untuk mendapatkan peran lebih. Dan dengan dia bersama Sarada, Sumire bersama Hidari, itu akan menjadi momen menarik lainnya jika sang cucu Hiruzen Sarutobi itu akan membuat kejutan bagi para ego jubi sendiri ya, bahwa di desa Konoha masihlah ada Jonin yang bisa diandalkan dengan memiliki beberapa kekuatan unik layaknya Uzumaki Naruto sang Hokage ke-7 itu. Konohamaru bisa saja membuat plot twister sendiri. Nah, apa kalian membayangkan akan ada sosok lain seperti Orochimaru pula? Who knows? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini, oke? Jadi cukup itu dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai prediksi pertama Boruto Two Blue Vortex chapter 11 terupdate-nya nanti. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman, Saga Two Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Nah, kita lanjutkan lagi next time. Jika yang ditanyakan silakan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.